Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Guru Belajar. Bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini, jangan lupa like, subscribe, and share. Semoga video ini bermanfaat. Ibu Wulan, seorang guru SD, akan mengajar mata pelajaran Bahasa Indonesia dengan tujuan pembelajaran peserta didik dapat menyampaikan hasil pengamatan dan meyakinkan pembaca akan hasil amatan tentang situs warisan dunia. Ibu Wulan akan mendesain kerja kelompok dalam bentuk proyek menulis. Untuk itu diperlukan kerjasama antar peserta didik, namun ada satu peserta didik yang cenderung sangat percaya diri dan meremehkan kemampuan peserta didik lain sehingga peserta didik tersebut tidak mau belajar. Berkelompok supaya pembelajaran dapat berjalan dengan baik. Langkah pembelajaran yang tepat adalah: klik pilihan benar atau salah untuk setiap pernyataan yang sesuai. A. Memberikan penguatan tentang kebermaknaan belajar bersama dalam mencari informasi tentang situs warisan dunia. B. Meminta setiap peserta didik untuk menceritakan hasil amatan yang pernah mereka lakukan tentang situs warisan di Indonesia. C. Memberikan penugasan setiap peserta didik dalam kelompok untuk menyimak dan menganalisis berbagai situs warisan dunia dari tayangan video dan melaporkan hasilnya di dalam kelompok. D. Melakukan curah gagasan tentang asal-usul dan pentingnya situs warisan dunia dipelajari di sekolah. E. Menyusun jadwal dan membentuk kelompok dengan memastikan peserta didik tersebut sehingga ketua kelompok yang bertugas mengakomodir kegiatan kelompok. Maka jawaban yang benar adalah C dan E. Ibu Siti, guru kelas 4 SD Tunas Bangsa, membelajarkan materi membangun jati diri dalam kebinekaan. Pada saat pembelajaran materi tersebut, Ibu Siti memberikan cerita tentang peristiwa Sumpah Pemuda dan meminta peserta didik untuk menganalisis tentang bagaimana peristiwa Sumpah Pemuda berkontribusi terhadap persatuan bangsa Indonesia ketika menyusun materi pelajaran untuk kelompok belajar yang heterogen. Cara yang tepat yang dilakukan Ibu Siti adalah: A. Menggunakan suatu pendekatan yang sama untuk semua peserta didik dalam pembelajaran. B. Tidak memperhatikan perbedaan setiap peserta didik dalam bekerja kelompok. C. Pada peserta didik yang memiliki kinerja yang baik pada saat mengikuti pembelajaran. D. Melakukan penilaian formatif tentang materi yang diberikan di akhir pembelajaran yang dilaksanakan. E. Menggunakan pendekatan diferensiasi untuk memenuhi kebutuhan perkembangan peserta didik. Maka jawaban yang benar adalah E. Menggunakan pendekatan diferensiasi untuk memenuhi kebutuhan perkembangan peserta didik. Terdapat 3 hal yang dapat dimodifikasi dalam membuat rancangan pembelajaran dengan pendekatan pembelajaran diferensiasi. Berikut yang merupakan modifikasi isi atau konten materi yang akan dipelajari, yakni: pilihlah jawaban yang benar dengan memberikan tanda centang jawaban benar bisa lebih dari 1. A. Guru memberikan kegiatan belajar sesuai dengan kesiapan belajar peserta didik di masing-masing sesuai dengan hasil asesmen diagnostik. B. Guru memberikan bahan-bahan yang lebih banyak untuk dipelajari dan didiskusikan pada pertemuan berikutnya. C. Peserta didik yang sudah bisa penjumlahan 1-10 melanjutkan penjumlahan 10-20 yang belum tetap diberi latihan penjumlahan 1-10. D. Peserta didik yang challenge cukup menguasai 1 tujuan pembelajaran, yang average menguasai 4 tujuan pembelajaran, dan peserta didik yang menguasai 5 tujuan pembelajaran. E. Peserta didik dapat memilih belajar mengeksplorasi konsep melalui video diskusi, tanya jawab, dan sebagainya. Maka jawaban yang benar adalah B dan C. Pak Nino, guru SD kelas 1, memberikan pilihan tugas kepada peserta didik untuk membuat proyek akhir tentang mengenal lambang negara. Pak Nino memfasilitasi pembelajaran sesuai dengan gaya belajar dari peserta didiknya. Bentuk penugasan yang sesuai untuk peserta didik adalah: A. Tugas menggambar lambang negara bagi peserta didik yang bergaya belajar visual. B. Tugas menggambar lambang negara bagi peserta didik yang bergaya belajar kinestetik. C. Tugas menggambar lambang negara bagi peserta didik yang bergaya belajar auditori. D. Tugas menggambar lambang negara bagi peserta didik yang bergaya belajar verbal. E. Tugas menggambar lambang negara bagi peserta didik yang belajar nonverbal. Maka jawaban yang benar adalah A. Tugas menggambar lambang negara bagi peserta didik yang bergaya belajar visual. Ibu Syifa dihadapkan dengan peserta didik yang memiliki gaya belajar auditori dan kinestetik. Heni lebih suka belajar melalui mendengarkan penjelasan dan diskusi, sementara Edo lebih menyukai dengan melakukan percobaan langsung. Terdapat beberapa cara yang dapat dilakukan Ibu Syifa dalam menyusun pembelajaran IPA di kelas 5 SD yang cocok untuk kedua peserta didik tersebut, yaitu: pilihlah cara yang benar dengan memberikan tanda centang jawaban benar bisa lebih dari 1. A. Mengabaikan preferensi belajar peserta didik dan menggunakan metode standar. B. Memberikan penjelasan lisan tanpa interaksi. C. Menyediakan kesempatan bagi peserta didik untuk melakukan percobaan. D. Mengintegrasikan diskusi penjelasan lisan dan percobaan dalam pembelajaran. E. Memberikan tugas tulis sebagai metode utama dalam evaluasi.
Maka jawaban yang benar adalah D. Mengintegrasikan diskusi penjelasan lisan dan percobaan dalam pembelajaran. Pak Putra guru kelas 4 di SD Antasari akan membelajarkan materi keragaman budaya di Indonesia. Dalam mengajar, Pak Putra menciptakan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Di kelas Pak Putra terdapat dua golongan gaya belajar, yaitu gaya belajar auditori dan kinestetik. Untuk memfasilitasi semua peserta didiknya dalam belajar, Pak Putra mengembangkan materi keragaman budaya yang A. Memudahkan guru dalam mengevaluasi peserta didik. B. Memudahkan guru dalam melaksanakan pembelajaran pada peserta didik. C. Menyediakan lebih banyak informasi dalam waktu yang singkat pada peserta didik. D. Memenuhi berbagai gaya belajar peserta didik dan membuat pembelajaran lebih menarik. E. Memastikan penyampaian materi lebih cepat dan lebih mudah dipahami oleh peserta didik. Maka jawaban yang benar adalah D. Memenuhi berbagai gaya belajar peserta didik dan membuat pembelajaran lebih menarik. Pada aktivitas pembelajaran di kelas guru memberikan soal pada peserta didik sebagai berikut. Jika suatu persegi panjang memiliki panjang sisi 20 cm dan lebar 10 cm, tentukan luas persegi panjang tersebut. Jawaban peserta didik adalah 60 cm dengan alasan luas persegi panjang adalah 2 kali panjang ditambah 2 kali. Lebar penanganan yang tepat untuk mengatasi kesulitan peserta didik tersebut adalah memberikan A. Penjelasan ulang bahwa rumus luas persegi panjang adalah panjang ditambah lebar. B. Pertanyaan pancingan terkait dengan rumus keliling persegi panjang. C. Scaffolding kepada peserta didik cara menentukan luas bangun persegi panjang. D. Soal lebih sulit tentang menentukan luas bangun persegi panjang. E. Hukuman pada peserta didik yang mengalami kesalahan dalam menjawab. Maka jawaban yang benar adalah C. Scaffolding kepada peserta didik cara menentukan luas bangun persegi panjang. Pak Harun adalah kepala sekolah di suatu sekolah dasar. Pak Harun menerapkan Permendikbud nomor 18 tahun 2016 tentang pengenalan lingkungan sekolah bagi peserta didik baru. Tujuan Pak Harun menerapkan aturan tersebut di sekolah adalah A. Bertujuan untuk menciptakan lingkungan sekolah yang bersih, sehat, bebas rokok untuk peserta didik. B. Untuk mengatur tentang kegiatan sehari-hari di sekolah harus diterapkan peserta didik. C. Untuk melarang tindakan perpeloncoan yang kerap terjadi di masa orientasi peserta didik saat tahun pelajaran baru dimulai. D. Untuk koordinasi proses pembelajaran yang nyaman dan menyenangkan serta menghindari warga sekolah dari unsur-unsur tindakan kekerasan. E. Mengatur tentang buku yang digunakan oleh peserta didik di satuan pendidikan. Maka jawaban yang benar adalah D. Untuk koordinasi proses pembelajaran yang nyaman dan menyenangkan serta menghindari warga sekolah dari unsur-unsur tindakan kekerasan. Salah satu pemahaman yang dihadapi oleh guru dalam pembelajaran yakni tentang keterlibatan peserta didik. Guru dapat melakukan aktivitas berikut untuk meningkatkan kreativitas peserta didik, yakni untuk meningkatkan keaktifan peserta didik yakni A. Meminta peserta didik membersihkan papan tulis dari pelajaran sebelumnya. B. Guru menggali akar permasalahan dulu kepada peserta didik yang tidak aktif. C. Peserta didik satu persatu diminta ke depan untuk menunjukkan objek pada peta. D. Menunjukkan beberapa gambar terkait materi pelajaran kepada peserta didik. E. Melibatkan banyak media pelajaran yang mampu merangsang keaktifan. Maka jawaban yang benar adalah C. Peserta didik satu persatu diminta ke depan untuk menunjukkan objek pada peta.